Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan aplikasi absensi karyawan. Dan ini kelompok kami, ada Yakub, ada Ahmad, Pakiriku, Samuel, dan Indra. Oke, dimulai dari absen masuk. Nah, absen masuk ini jam dimulai pada pukul jam 7 pagi. Apabila lewat dari jam 8 pagi, maka akan dinyatakan terlambat dan jam pulang dimulai pada pukul 5 sore. Nah, di sini saya melakukan scan QR. Nah, nanti ada notifikasi ini, ada button, silakan klik absen. Nah, pada klik absen nanti dia akan ada pesan sini, Anda telah absen, masuk. Nah, maupun sebaliknya, nanti dia absen pulang, nanti kalau misalkan dia ada di jam pulang, maka nanti ada keterangannya nanti pulang. Kalau misalkan kosong, nanti sini juga kosong. Nah, sekarang kita kembali ke absensi. Nah, ke login. Nah, sini apabila akun yang nggak aktif, maka dia akan kembali ke ini, status tidak aktif. Kita login. Kita masuk ke halaman admin. Apabila passwordnya salah, maka ada pesan data tidak sesuai. Coba lagi. Oke, kita login. Ini fitur halaman admin. Sini kita ngeliat dia data absensi. Siapa aja yang masuk. Dan ini kita bisa ngeliat ada nama di sini. Ini kode absensi. Dan ini jam masuk dan jam pulang. Apabila jam masuk dan jam pulang ini ada, nanti dia statusnya valid. Kalau misalkan jam pulangnya nggak ada, dia belum valid. Artinya ini nggak boleh kosong jam pulangnya. Dan ini kita bisa cetak. Nah, ini berdasarkan tanggal sekarang. Nah, seperti ini. Dan juga kita bisa melakukan cetak ke tanggal sebelumnya. Nah, ini yang sebelum-sebelumnya, hari sebelumnya. Oke, sekarang kita kembali ke karyawan. Di sini karyawan, data karyawan. Bisa ngeliat kita ada di sini ada status yang aktif dan juga ada yang tidak aktif. Nah, ini yang tidak aktif. Lalu kita coba kita membuat karyawan. Nah, saya misalkan ingin membuat namanya Bayu. Posisinya sebagai misalkan dia karyawan. Nomor handphonenya. Nah, ini alamatnya, contohnya seperti ini. Kita tambahkan, data berhasil ditambah. Lalu kita lihat di sini namanya Bayu. Nah, ini masuk ya. Dan kita bisa mencetak, edit, dan delete. Lalu kita coba mengedit. Nah, sini ada dapatkan barcode-nya. Artinya nanti si user ini akan bisa absen nanti suatu saat. Oke, kita klik, dapatkan barcode. Nah, data ini kita copy dan kita masukin ke barcode. Nah, ini passwordnya secara defaultnya 12345. Kita update. Data berhasil diupdate. Dari sini kita bisa mendelete akun. Misalkan saya ingin delete si Yusuf. Oke, nanti si Yusuf ini hilang. Yang 207. Nah, dan kita kembali lagi ke Bayu dan kita bisa mencetak karyawan. Nah, ini dapat barcode-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Laporan karyawan. Kita kembali lagi. Nah, lalu di laporan. Nah, di sini ada laporan di mana si user ini melakukan laporan setiap kinerjanya dia. Bisa dia ada klien, ini, terus ada tugasnya dia ngapain, jam mulainya jam berapa, jam akhirnya berapa. Dan ini kita sebagai admin juga bisa ngerubah statusnya. Dan ini kita juga bisa mencetak laporannya berdasarkan tanggal hari ini. Dan juga bisa melihat tanggal sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tanggal sebelumnya.
Nah, di sini kita bisa melihat akunnya kita nih, sebagai apa posisi kita. Nah, lalu kita kembali lagi ke halaman SPV. Seperti ini saya sudah buat user as US SPV. Nah, ini halaman SPV. Yang dimana nanti si SPV ini tugasnya mengubah status. Tugasnya ini benar gak dia kerjanya. Nanti kalau ini dia bisa merubah statusnya jadi oke. Dia bisa mencetak tersebut. Oke. Dan ini akunnya. Nah, lalu ada di halaman karyawan, misalkan si Samuel. Nah, ini Samuel menjabat sebagai karyawan. Nah, si Samuel ini bisa membuat laporan. Si karyawan ini, dia kerjanya ngapain? Misalkan ngedata lanis, kliennya misalkan BCA, jam mulainya misalkan jam 11 pagi. Nah, lalu jam selesainya jam 1 siang. Nah, keterangannya konsultasi. Kirim, data berhasil tambah. Nah, nanti di status ini dia menjadi belum di ACC sama si SPV-nya. Dan dia juga bisa mencetak laporannya sendiri. Nah, berdasarkan hari ini. Apakah di hari sebelumnya dia ada? Nah, dia kosong. Berdasarkan hari ini. Nah, kita bisa ngeliat akunnya. Ini. Nah, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.